Recording in progress. Mengasihi Allah dan sesama pada masa COVID-19. Mengetahui kebenaran Allah menjadi tak banyak gunanya tanpa menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Umat Kristen bukan hanya diminta menjadi pendengar yang baik untuk mengerti apa yang dikatakan Allah, tapi melalui mendengar firman Tuhan, kita diperintahkan untuk melakukan kebenaran firman itu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Manusia tidak mampu melakukan kebenaran dengan kemampuan dirinya. Hanya karena anugerah dan kekuatan Allah, manusia dapat melakukan kebenaran Allah itu. Manusia perlu memahami pengetahuan yang benar dan secara bersamaan berjuang untuk menaati firman Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Matius 22 ayat 37 menjelaskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Kemudian ayat 39 mengatakan, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Apa yang dikatakan Yesus itu telah dituliskan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan." Pengakuan iman mulai dari mendengar, dan pengakuan iman yang terbesar mulai dari mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, kekuatan. Artinya, mengasihi Allah melibatkan kehendak serta hati. Di mana ada kasih kepada Allah, di sana ada ketaatan kepada Allah. Kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dengan kasih kepada sesama. Yesus mengutip Imamat 19 ayat 18. "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikian kata kitab Imamat. Mengenai siapakah sesama manusia, pernah dinyatakan oleh seorang ahli Taurat yang setuju bahwa mengasihi Allah dan sesama merupakan pengakuan iman terbesar. Lukas 10 ayat 27. Orang itu berkata demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jadi orang itu tahu firman Tuhan, tapi tidak ingin mentaatinya, dan kemudian berusaha masuk perdebatan. Bukan mentaati melakukan, tapi menjadikannya itu hanya dalam tataran perdebatan. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan cerita orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Cerita itu menjelaskan bahwa kasih kepada sesama manusia adalah kasih kepada semua manusia ciptaan Tuhan. Jadi kasih itu tidak dibatasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Mereka yang memusuhi kita pun adalah sesama manusia yang harus kita kasih. Umat Kristen sejatinya mengasihi sesama manusia tidak didorong oleh kebutuhan apapun, tapi oleh karena kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kita. Karena Allah yang Maha Kasih itu menuntut kita untuk mengasihi sesama manusia. Maka kita yang telah mengalami kasih Allah melakukannya dalam ketaatan kepada Allah karena dorongan kasih kepada Allah. Tentunya tanpa bergantung pada respon yang akan diterimanya. Mengasihi Allah lebih dulu diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Setelah itu baru perintah mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah tidak dapat dipisahkan dengan mengasihi sesama manusia. Tapi pada praktiknya, kita perlu lebih dulu mengasihi sesama manusia. Barulah kita akan tahu bahwa melalui tindakan mengasihi sesama manusia itu, kita tahu itu karena adanya kasih Allah.
kasih Allah di dalam hidup kita. Kemampuan kita mengasihi sama tidak datang dari diri kita sendiri. Umat Kristen perlu mengasihi sesamanya karena Allah lebih dulu mengasihinya. Dan kasih Allah itu memampukan kita mengasihi sesama manusia. Hanya karena anugerah dan kekuatan Allah kita dapat mengasihi sesama kita. Kita kerap bergairah untuk berdebat, melakukan diskusi-diskusi mengenai konsep-konsep kemiskinan. Demikian juga terkait makin meningkatnya jumlah orang miskin akibat dampak COVID-19. Tapi kita sering gagal untuk bertindak, menolong dan memecahkan problem konkret. Kita tidak boleh terjebak tindakan ahli Taurat yang lebih gemar mendebatkan apa sesungguhnya arti mengasihi sesama manusia. Karena memang ahli Taurat itu menyadari kegagalannya untuk mengasihi sesamanya. Sebaliknya kita harus bertindak. Kita harus bekerja, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Disiplin, menjaga diri untuk terhindar dari penyebaran virus corona, dan menjaga diri agar tidak menjadi media penyebaran virus corona adalah bentuk implementasi mengasihi Allah dan sesama. Boleh saja kita memperdebatkan konsep-konsep jitu untuk membebaskan negeri ini dari ancaman virus corona. Dan kita bersyukur lambat laun ada kabar-kabar baik tentang usaha-usaha untuk memberantas ataupun membatasi penyebaran corona. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya berkutat dalam perdebatan tanpa tindakan nyata. Pikirkanlah dalam keluarga, komunitas, apa yang perlu kita kerjakan untuk menolong mereka yang terdampak virus corona. Dan pikiran juga pekerjaan misi Allah yang perlu kita kerjakan pada masa kini, seperti yang kerap kita doakan dalam doa Bapa Kami. Webinar tidak boleh berhenti hanya membicarakan konsep-konsep jitu menghadapi corona, tapi mesti bersatu bertindak memerangi corona. Dan webinar itu mestinya adalah cara untuk tetap mendorong semua kita untuk mengetahui kondisi saat ini dan kemudian bertindak bersama melawan pandemi yang diizinkan Tuhan terjadi untuk kita lalui. Imam dan Lewi pada cerita orang Samaria yang murah hati enggan untuk menolong korban perampokan dengan alasan banyak tugas yang perlu dikerjakan. Menolong orang lain kerap bisa menunda atau menghalangi penyelesaian tugas-tugas kita. Padahal semua yang kita kerjakan sejatinya untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Agama adalah untuk kemanusiaan. Mereka yang beragama perlu menyadari apakah kita memanusiakan manusia menjadi gaya hidup kita. Gambaran manusia sejati yang perlu kita ikuti adalah Yesus. Karena Yesus hadir di dunia untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana hidup sebagai manusia sejati atau manusia seutuhnya. Penundaan tugas untuk tujuan utama yang lebih mulia, yakni mengasihi Allah dan sesama manusia, tentu tak ada salahnya, karena pusat pekerjaan dan tugas kita adalah mengasihi Allah dan sesama. Tugas dan pekerjaan itu bukan tujuan utama. Sebaliknya, pekerjaan kita haruslah dilandasi oleh semangat mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.